Hai semua, selamat datang dalam channel Mel Crime Story, di mana kalian akan mendengar cerita-cerita kriminal mengerikan dari berbagai negara. Cerita ini dari Balangir, negara bagian Odisha di India, di mana di sana seorang wanita muda cantik berbakat bernama Mamita Meher berusia 24 tahun. Meher tinggal di desa kecil bernama Jarni di Balangir, di mana separuh penduduknya berpendidikan dan separuh penduduknya buta huruf. Meher termasuk di antara individu terpelajar dan berprofesi sebagai guru. Meher mengajar di sekolah di distrik Kalahandi sekitar 88 km dari rumahnya. Nama sekolah itu adalah Sunshine English School, dan dalam waktu singkat, Meher menjadi guru favorit siswa. Semuanya berjalan baik hingga awal tahun 2020. Ketika karena COVID semua sekolah dan tempat-tempat umum di India ditutup. Ketika tahun 2020 berlalu dan tahun 2021 ketika COVID mulai menurun. Ketika tempat umum mulai dibuka kembali. Ketika itu, Presiden Komite Manajemen Sekolah Sunshine School adalah Gobinda Sahu. Gobinda memiliki persahabatan dengan politisi. Oleh karena itu, setiap kali ada acara di sekolah, maka banyak politisi terkemuka dari kota hadir. Gobinda Sahu begitu terkenal, bahkan Menteri Dalam Negeri menghadiri acara sekolah tersebut. Sekarang hari tanggal 8 Oktober 2021, Gobinda menelpon Mamita Meher yang kita panggil di sini sebagai Meher, seorang guru di sekolahnya. Gobinda memberitahu Meher bahwa sekolah akan dibuka kembali dan saya perlu berdiskusi sesuatu yang penting dengan Anda. Bila mungkin bisakah Anda datang dan menemui saya? Meher setuju dan menginformasikan keluarganya bahwa dia akan bertemu Gobinda. Setelah itu Meher meninggalkan rumahnya untuk bertemu Gobinda. Sudah lama sekali sejak Meher meninggalkan rumahnya karena lockdown. Gobinda sudah tiba di suatu tempat bernama Candatara dengan mobilnya. Dan Gobinda meminta Meher pergi ke sana juga. Meher bersiap-siap dan naik bus umum dari desanya ke Candatara. Dan mereka berbincang-bincang di dalam mobil. Seiring berjalannya waktu, pada sore hari, Meher masih belum pulang. Hal ini menyebabkan keluarganya mulai khawatir karena hari mulai siang. Keluarga Meher mencoba untuk menghubunginya, tapi ponsel Meher dimatikan, menciptakan suasana tegang di rumah. Pagi hari tanggal 9 Oktober 2021, beberapa anggota keluarga datang ke sekolah untuk mencari Meher. Namun, mereka menemukan gerbang sekolah dikunci, namun mereka terus mencari Meher. Meher adalah sipir dari asrama putri di sekolah. Jadi keluarga Meher juga mencarinya di asrama putri itu. Meher tinggal di asrama karena rumahnya jauh dari sekolah. Tetapi ketika keluarganya sampai di kamar asrama, mereka menemukan asrama itu terkunci. Mereka bertanya-tanya di sekitar tentang Meher. Tapi mereka tahu tidak ada seorang pun yang masuk ke kamar asrama Meher sejak lockdown. Mendengarnya semakin membuat cemas keluarga Meher. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan polisi dan pergi ke kantor polisi terdekat. Pada hari yang sama, keluarga Meher mencoba mengajukan laporan orang hilang untuk Meher. Namun polisi menolak laporan orang hilang itu setelah mendengar nama Gobinda Sahu. Polisi mengatakan pada keluarga Meher, putrimu pasti ada di suatu tempat di dekatnya dan segera akan pulang. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alasan polisi tidak mengajukan pengaduan itu karena Gobinda memiliki koneksi dengan menteri kota yang berpengaruh.
keluarga Maher kembali ke rumah, tetapi beralih ke sosial media untuk menemukan Maher. Keluarganya membagikan keseluruhan cerita di sosial media, dan teman-teman Maher, kerabat, dan kenalannya mulai memposting mengenai kehilangannya. Dan tersangka postingan tersebut dengan cepat menjadi viral karena terjadi selama lockdown. Dan setiap orang berada di rumah mereka dan aktif menggunakan ponsel mereka. Dalam beberapa hari, postingan itu tersebar di seluruh negara bagian dan menarik perhatian beberapa kantor berita lokal dan kemudian meliput berita tersebut. Selain itu, postingan itu menjadi isu politik dan anggota partai oposisi mulai melakukan protes terhadap perilaku polisi. Bahkan siswa sekolah dan guru Maher turun ke jalan menuntut penangkapan Gobinda. Hashtag keadilan untuk Mamita Maher mulai trending di Twitter. Mendapat tekanan dari semua sisi, polisi tidak punya pilihan lain selain harus menangkap Gobinda. Dan pada tanggal 13 Oktober 2021, Gobinda dipanggil ke kantor polisi untuk penyelidikan. Saat itu malam di kantor polisi, polisi menanyai Gobinda tentang hilangnya Maher. Gobinda mengakui bahwa dia telah meminta Maher untuk menemuinya pada pagi hari tanggal 8 Oktober. Gobinda membutuhkan Maher untuk beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan sekolah. Tetapi setelah berbicara beberapa saat, Maher pergi dan Gobinda tidak tahu kemana Maher pergi. Polisi menerima pernyataan Gobinda dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Hanya dalam waktu singkat, sejak interogasi Gobinda dimulai ketika malam tiba, polisi melanjutkan interogasi mereka. Namun tiba-tiba listrik padam di seluruh kota dan menjadikan kantor polisi gelap gulita. Ketika listrik menyala kembali setelah beberapa waktu, polisi menyadari bahwa Gobinda telah melarikan diri dari kantor polisi. Ketika masyarakat tahu tentang kejadian ini, mereka sangat kecewa dengan polisi. Partai oposisi mulai mengkritik partai yang berkuasa. Orang-orang mulai mempertanyakan bagaimana Gobinda bisa melarikan diri dari kantor polisi. Sementara di sana ada banyak petugas dan polisi di setiap gerbang yang dikelilingi oleh dinding setinggi 6 meter. Ketika listrik di kantor polisi padam, biasanya genset berfungsi. Namun mengapa genset di kantor polisi tidak menyala dengan cepat? Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa melarikan diri dari kantor polisi? Selain partai oposisi juga menuduh bahwa Gobinda tidak melarikan diri dari kantor polisi, tapi Gobinda dibiarkan keluar sebagai bagian dari rencana. Kenyataannya, Gobinda adalah teman dekat dari Menteri Dalam Negeri saat itu yang juga sebagai Menteri Energi. Seluruh pemerintahan kepolisian berada di bawah Menteri Dalam Negeri dan seluruh Departemen Listrik berada di bawah Menteri Energi. Semua faktor ini menunjukkan fakta bahwa Gobinda tidak meloloskan diri dari kantor polisi, tetapi Gobinda dibiarkan pergi sebagai bagian dari rencana. Menurut partai oposisi, masyarakat umum juga mulai percaya bahwa Gobinda Sahu tidak dapat melarikan diri dari kantor polisi tanpa dukungan politik, yang menyebabkan kemarahan publik yang signifikan mengenai tindakan polisi ini. Menurut beberapa artikel berita, selama protes di jalanan, orang-orang bahkan melemparkan telur dan tomat ke arah polisi karena kemarahan. Pada tanggal 13 Oktober 2021, Gobinda ditangkap. Pada hari yang sama, dia melarikan diri dari kantor polisi. Di distrik yang sama, ada sebuah perguruan tinggi bernama Angelika Mahavidyalaya. Sebenarnya,
Perguruan tinggi ini juga berada di bawah manajemen sekolah Sunshine English School. Berarti perguruan tinggi ini berada dalam pengawasan Gobinda. Sebuah stadion sedang dibangun untuk para mahasiswa di perguruan tinggi ini, dan banyak pekerja konstruksi sedang bekerja di sana. Pada tanggal 19 Oktober 2021, beberapa pekerja sedang menggali lubang yang lebih dalam di salah satu sisi kampus. Tetapi setelah pekerja itu menggali lubang sedalam 1,5 meter di suatu tempat, beberapa pekerja memperhatikan sesosok tubuh manusia terkubur di dalam tanah. Beberapa bagian tubuh itu dibakar dan beberapa bagian membusuk. Melihat ini, para pekerja merasa takut dan ngeri dan segera menelpon polisi. Sementara itu, seseorang menginformasikan media tentang hal itu dan berita segera menjadi viral. Sekarang, beberapa orang mulai mengklaim bahwa tubuh itu adalah Meher. Namun, ketika polisi menyelidiki secara menyeluruh lokasi tersebut, mereka menemukan kalung, gelang kaki, dan sebuah dompet di sana. Polisi kemudian menghubungi keluarga Meher untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Mendengar ini, keluarga Meher yang awalnya takut karena mereka telah berduka dengan hilangnya putri mereka. Namun orang tua Meher datang ke tempat TKP dan mengumpulkan keberanian melihat jasad tersebut. Namun kondisi jasad itu telah sangat buruk sehingga sulit untuk diidentifikasikan. Kemudian polisi menunjukkan kepada keluarga Meher barang-barang yang ditemukan di dekat jasad itu. Setelah melihat barang-barang itu, orang tua Meher mengatakan, ya, barang-barang itu memang milik Meher. Namun masih belum dapat dipastikan semua barang-barang itu adalah milik Meher. Karena itu, sebelum polisi memberikan pernyataan apapun, adalah sangat penting bagi polisi untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu. Otopsi segera dilaksanakan dan jasad Meher dikirim ke rumah sakit dan sampel darah dari orang tua Meher diambil. Di sisi lain, polisi tidak menemukan informasi apapun tentang Gobinda. Oleh karena itu, satu tim polisi mulai penyelidikan yang menyeluruh di TKP, dan tim lain dikirim untuk mencari Gobinda. Meskipun Gobinda sudah melarikan diri selama seminggu. Ketika polisi menemukan jasad gadis itu, dalam waktu 2 jam, polisi juga menangkap Gobinda di ladang tebu. Gobinda adalah orang terakhir yang bertemu Meher sebelum Meher menghilang. Sehingga polisi menahan Gobinda di kantor polisi dan mulai melakukan interogasi. Kali ini Gobinda diinterogasi dengan ketat karena reputasi seluruh departemen kepolisian dipertaruhkan karena orang satu ini. Menurut penyelidik, Gobinda mengaku dalam waktu singkat bahwa dialah yang telah menghabisi Mamita Meher. Cerita yang kemudian diceritakan Gobinda kepada polisi sangat mengerikan. Gobinda pertama kali menelpon Meher, memanggilnya ke daerah Candatara, di mana Gobinda tiba dengan mobilnya. Dan ketika Meher tiba, Gobinda menyuruh Meher duduk di dalam mobilnya juga. Setelah itu, di dalam mobil yang bergerak, Gobinda mencekik Meher dan mengatakan bahwa Gobinda sudah merencanakan seluruh kejadian itu sebelumnya. Sebenarnya Gobinda telah mempersiapkan pembunuhan ini sejak tanggal 6 Oktober 2021. Dan Gobinda juga telah memikirkan segalanya sebelumnya untuk melakukan pembunuhan itu hingga menyembunyikan jasad. Sehingga Angelika Mahavidyalaya juga berada dalam pengawasan Gobinda. Karena itu, Gobinda memutuskan untuk mengubur jasad Meher di lokasi pembangunan perguruan tinggi itu dan ditutupi.
sehingga tidak ada orang yang bisa menemukan jasad Meher. Gobinda bahkan menggali 5 lubang yang dalam dan melempar jasad Meher ke dalamnya dan menutupinya dengan kayu dan membakarnya. Setelah melukai wajah Meher. Setelah mengubur jasad Meher, Gobinda segera kembali ke rumahnya. Setelah mendengar keseluruhan cerita ini, polisi curiga Gobinda dapat melakukan semua itu sendirian dalam 1 hari. Pasti ada seseorang yang telah membantu Gobinda dengan seluruh kejadian itu. Tapi polisi harus memahami motif di balik pembunuhan Meher. Permusuhan macam apa yang dimiliki Gobinda dengan guru wanita sehingga Gobinda harus merencanakan pembunuhan dengan begitu cermat. Polisi juga mengetahui keseluruhan cerita latar belakang Meher. Meher menyelesaikan sekolahnya di sekolah Sunshine English School. Kemudian dia menyelesaikan perguruan tingginya di perguruan tinggi lain. Dan Meher kembali ke sekolah Sunshine English School pada tahun 2017 sebagai guru. Di sekolah yang sama, Meher bertemu Gobinda Sahu. Gobinda menyarankan Meher untuk tinggal di asrama sekolah Sunshine karena perjalanan dari sekolah ke rumah Meher sangat jauh. Berbicara mengenai Gobinda, pada awalnya Gobinda adalah seorang petani biasa yang memiliki banyak tanah. Kemudian Gobinda membuka sekolahnya sendiri dan kemudian Gobinda menjadi ketua komite manajemen sekolah. Karenanya Gobinda memiliki lebih banyak tanah di desanya. Dan Gobinda juga memiliki sekolah menengah berbahasa Inggris Sunshine School. Gobinda mendapat pengakuan dan menjadi politisi terkemuka di kota itu. Sekarang, setelah semua cerita terungkap, polisi mengembangkan teori yang agak aneh tentang motif di balik pembunuhan Meher. Rupanya Meher telah mengetahui tentang perselingkuhan Gobinda dan mengkhianati istrinya. Karena ini, Gobinda memutuskan untuk menghabisi Meher. Selain itu, teori lain muncul bahwa Gobinda memiliki mata jahat terhadap semua gadis yang tinggal di asrama putri sekolah Sunshine, dan Gobinda telah melecehkan beberapa dari gadis-gadis itu. Ketika insiden ini terungkap, bahkan anggota partai oposisi mempertanyakan mengapa beberapa politisi bermalam di sekolah Gobinda. Padahal mereka bisa menginap di kamar hotel yang nyaman. Gobinda Sahu diduga mengembangkan bisnis seks besar-besaran di asrama sekolahnya. Hal ini menyebabkan beberapa politisi terkemuka melindungi Gobinda karena paparan kasus Gobinda akan mengungkap keterlibatan mereka. Ternyata Meher telah mengetahui semua rahasia Gobinda. Jadi pada awal tahun 2020, Meher telah mengancam Gobinda bahwa Meher akan memberitahu semua orang tentang kesalahan Gobinda. Namun, lockdown COVID-19 terjadi. Gobinda mulai takut Meher akan mengungkap rahasia Gobinda kepada orang lain. Karena alasan Gobinda memutuskan untuk menghabisi hidup gadis itu. Gobinda memiliki 2 rencana. Rencana yang pertama, Gobinda menelpon Meher untuk mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan sekolah dan meminta Meher untuk ikut dengan Gobinda di mobilnya yang dikemudikan supir bernama Radhesyam. Di mobil itu, Gobinda mengatakan kepada Meher untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia Gobinda dan memperingatkan kepada Meher konsekuensi berat jika Meher melakukannya. Namun Gobinda juga menggoda Meher dengan uang, tapi Meher mengancam Gobinda lagi. Jika Gobinda tidak segera menghentikan bisnis ilegalnya, maka Meher akan memberitahu polisi. Tapi Gobinda sudah memutuskan di rumahnya, jika Meher tidak menurut Gobinda, maka Gobinda akan menghabisinya. Menurut rencana kedua, Gobinda
akan mencekik Meher dan menghabisinya. Setelah itu, Gobinda akan langsung pulang ke rumahnya. Selama waktu itu, jasad Meher berada di dalam mobil yang diketahui oleh supir Gobinda. Setelah sampai di rumahnya, Gobinda menyuruh supirnya untuk pulang ke rumahnya, mandi, berganti pakaian, makan sesuatu, dan berangkat tidur. Selama waktu itu, jasad Meher berada di dalam mobil Gobinda selama hampir 7 jam. Kemudian, setelah malam tiba, Gobinda tiba di kampusnya. Gobinda telah menggali lubang sedalam 1,5 meter dengan bantuan mesin besar sehari sebelumnya. Setiba di sana, Gobinda menelpon supirnya dan memerintahkannya untuk segera membawa beberapa batang kayu kering ke kampus. Setelah seluruh kampus kosong dan para pekerja telah pulang ke rumah, Gobinda membawa jas ke dalam kampus dengan mobilnya. Kemudian, Gobinda melempar jasad Meher ke dalam lubang dan melempar beberapa batang kayu kering di atasnya dan membakarnya. Kemudian setelah tubuh itu terbakar, Gobinda menutup lubang itu dengan benar. Akhirnya polisi mengetahui keseluruhan cerita. Pada tanggal 21 Oktober 2021, Radhesyam juga ditangkap. Dan selain itu, Jesse, pengemudi yang menggali lubang, dan seorang anggota staf Sunshine School, Munsi, juga ditangkap. Tetapi beberapa hari kemudian, semua orang ini menjadi saksi pemerintah dan bersaksi melawan Gobinda. Namun pada tanggal 22 Oktober 2021, polisi membawa Gobinda ke kampus dan keseluruhan kejadian direkonstruksi ulang. Polisi juga menerima laporan DNA dari jasad tersebut dan 100% cocok dengan DNA orang tua Meher. Setelah itu, pada tanggal 23 Oktober, polisi tiba di asrama sekolah Sunshine. Di asrama itu, Meher dulu tinggal di kamar nomor 20. Tetapi di sini polisi menemukan sesuatu yang aneh. Ruangan itu dikunci dengan kunci berbeda dibandingkan dengan kunci di kamar lain. Menurut beberapa orang, antara tanggal 8 dan 13 Oktober 2021, Gobinda datang ke asrama ini dan merusak kunci kamar dan masuk ke dalam. Setelah mendengar ini, polisi mengerti bahwa Gobinda mungkin datang dengan tujuan untuk menghancurkan barang bukti. Karena kunci dirusak, Gobinda memasang kunci baru. Setelah mendengarkan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya oleh seorang guru, seluruh negara bagian Odisha sangat marah. Masyarakat menuntut pengunduran diri teman Gobinda, yaitu Menteri Dalam Negeri. Setelah menanyai banyak orang, polisi mengajukan lembar tuntutan setebal 2.000 halaman ke pengadilan pada bulan Januari 2022. Laporan forensik, bukti ilmiah, dan teknis juga disajikan di pengadilan. Pada tanggal 8 September 2022, kasus ini mulai disidangkan di Pengadilan Sipil Katabanci. Namun pada tanggal 20 Desember 2022, Gobinda seharusnya hadir di persidangan. Tetapi beberapa polisi pergi ke sel Gobinda. Dan polisi menemukan Gobinda melakukan bundir dengan dirinya menggunakan selendang yang diikat ke jendela. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Pengacara Gobinda mengklaim bahwa hanya beberapa hari sebelumnya dia telah berbicara dengan Gobinda dan Gobinda tampak normal-normal saja. Istri Gobinda bersikeras bahwa Gobinda tidak mungkin bisa melakukan bundir dan mengatakan bahwa Gobinda telah dihabisi seseorang di penjara. Meskipun ada pertanyaan ini, penyelidikan dilakukan dan aktivis hak asasi manusia juga terlibat. Sebuah teori telah menjadi viral bahwa beberapa hari sebelumnya Gobinda telah meminta jaminan
dari pengadilan, tetapi ditolak, yang mengakibatkan Gobinda depresi dan mengakhiri hidupnya. Karena terdakwa sudah meninggal dunia, pengadilan memutuskan kasus Mamita Meher berakhir di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini, guys? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran dari setiap kasus dan lupakan cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Selalu berbuat baik, berpikir positif, dan mengambil keputusan yang baik, sehingga hidup kita selalu tenang, tidak ketakutan seperti Gobinda. Gara-gara melakukan prostitusi di asrama sekolahnya, hidupnya menjadi tidak nyaman karena menyimpan kesalahan. Berikan subscribe-nya, like, dan tekan loncengnya supaya kalian bisa tahu setiap saya upload video baru.